Sukihontu, Namo Buddhaya. Halo anak-anak Buddhis Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Olimpiade Agama Buddha Internasional, yaitu IMEC atau International Morals and Ethics Contest. Nah, apa itu IMEC? Cek penjelasannya dalam video ini. Kita lihat latar belakangnya. The Path of Progress, sebuah kontes dhamma. Proyek ini dimulai pada tahun 2525 Buddhist Era atau 1982 ketika organisasi Buddhis di seluruh universitas di Thailand berkumpul. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong siswa mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, angkatan militer dan pertahanan negara, serta guru untuk belajar dan menerapkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, sekitar 5 juta generasi muda berpartisipasi dalam proyek ini setiap tahun dan selama 30 tahun ke belakang. Proyek ini telah membantu menanamkan moral di hati dan pikiran lebih dari 10 juta generasi muda di Thailand. IMEC atau International Morals and Ethics Contest dimulai pada tahun 2017. The International Buddhist Society atau IBS bekerja sama dengan The World Buddhist Sangha Youth atau WBSY. Beberapa penasehat proyek IMEC. Yang pertama, Most Venerable Dr. Bhadanta Kumara Biwangsa, Hamo Sayadaw Abhidaja Maharata Guru, Abhidaja Agama Mahasadama Jotika, Agama Mahapandita, Chairman of the State Sangha Mahanayaka Committee. Yang kedua, Most Venerable Bhadanta Chandima Biwangsa, Agamaha Sadama Jotika Daja, Agamaha Pandita, Thainlin Min Kyang Sayadaw, Secretary General Sayadaw of State Sangha Mahanayaka Committee. Yang ketiga, Most Venerable Mulgunuela Anuradha Thero, Secretary General of World Buddhist Sangha Youth, WBSY. Berikutnya adalah Most Venerable Bodhisattva Mahastavir, Sangha Nayak of Nepal. Berikutnya, Pramaha Bodhi Wangsacan, Raja Pandita Thongdi Suradecho, The Abbot of Wat Ratchorasarang, Raja Worawihan, Bangkok, Thailand, Chief of the Dhammaduta, Line 8. Dan yang terakhir, Pradharma Ratanaporn atau Somsak Chotintaro 45 PhD, The Patriarch of Pathum Thani Province, Abbot of Wat Kian Pra-Aram Luang District. Dimulai pada tahun 2017, proyek ini mengembangkan kurikulum berbahasa Inggris yang bertujuan mendorong generasi muda di seluruh dunia untuk mempelajari ajaran Sang Buddha. Malaysia adalah negara pertama yang ikut dalam kontes ini. Lalu apa tujuan IMEC? Tujuan IMEC yang pertama adalah mendorong murid, guru, dan masyarakat umum untuk memiliki ketertarikan dan mencari pengetahuan dalam agama Buddha. Tujuan kedua, untuk meningkatkan kemampuan murid, guru, dan masyarakat umum dalam menerapkan ajaran Sang Buddha dalam hidup sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang damai serta menjaga moralitas secara berkesinambungan. Tujuan yang ketiga, untuk menjalin ikatan yang kuat antara keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, program IMEC ini tidak hanya mengasah kognitif atau pengetahuan akademik saja, melainkan ada program pendampingnya, yaitu Jurnal Kebajikan atau My Journal of Goodness. Peserta akan meningkatkan kemampuan menerapkan 5 kebaikan universal atau UG5, yaitu kebersihan atau cleanliness, kemudian kerapian atau tidiness, kemudian kesopanan, politeness, ketepatan waktu, punctuality, dan meditasi.
Jurnal tersebut diisi setiap hari dengan pendampingan oleh orang tua, sehingga akan meningkatkan ikatan batin dan juga kedisiplinan dalam berlatih dharma dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siapa saja yang boleh ikut IMEC? IMEC bisa diikuti oleh 6 kategori, yaitu yang pertama, siswa sekolah dasar kelas 3 sampai 6, kemudian yang kedua, siswa SMP atau kelas 7 sampai 9, yang ketiga, siswa SMA dan SMK yaitu kelas 10 sampai 12, yang keempat, mahasiswa atau perguruan tinggi, yang kelima, tenaga pengajar yaitu guru dan dosen, dan yang keenam adalah kategori umum atau semua boleh ikut. Lalu bagaimana cara mengikuti IMEC? Yang pertama, sekolah atau institusi atau peserta dapat melakukan pendaftaran melalui website atau secara manual. Website yang digunakan adalah www.vistalproject.com/IMEC. Yang kedua, sekolah atau institusi atau peserta yang telah terdaftar akan menerima jadwal Dhamma Talk membahas tentang Manggala Sutta melalui Zoom. Berikutnya, peserta akan belajar tentang bahan-bahan yaitu 38 berkah utama yang akan menjadi bahan atau materi ujian. Dan berikutnya, peserta akan mengikuti ujian melalui Zoom. Tahap ujiannya ada 2, yaitu UTS dan UAS atau UAS. E-book Manggala Sutta yaitu bahan tentang 38 berkah utama dapat didownload melalui website Vistal Project. Lalu materi ujiannya apa? Nah, materi ujiannya adalah Manggala Sutta atau 38 berkah utama. Untuk tingkat sekolah dasar, yaitu kelas 3 sampai 6, materinya adalah berkah 1 sampai dengan 21. Kemudian untuk tingkat SMP, berkah 1 sampai dengan 28, tingkat SMA SMK berkah 1 sampai 28, tingkat perguruan tinggi berkah 1 sampai 28, tenaga pengajar yaitu guru dan dosen berkah 1 sampai dengan 38, dan kategori umum berkah 1 sampai dengan 38. Lalu kapan ujiannya? Nah, UTS dilaksanakan pada bulan Oktober dengan jumlah soal 30 butir soal pilihan ganda. Soal ini bersifat hafalan dan aplikasi. Waktu pengerjaan soalnya adalah 20 menit. Lalu berikutnya UAS-nya atau ujian akhir semesternya dilaksanakan pada bulan Desember dengan jumlah soal 70 butir soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Soal bersifat hafalan dan juga aplikasi untuk materi berkah 11 sampai dengan 28. Waktu pengerjaan soalnya adalah 60 menit. Hadiahnya apa? Nah, tahun ini hadiahnya sangat luar biasa. Selain dari nominalnya yang juga besar, tetapi jumlah hadiahnya juga sangat banyak. Yang pertama, juara tingkat nasional. Hadiah utama beasiswa 1.000 US dollar dan plakat kehormatan. Kemudian juara kedua tingkat nasional mendapatkan beasiswa 600 US dollar. Juara ketiga mendapatkan beasiswa 300 US dollar. Hadiah ini berlaku untuk 6 tingkatan. 6 tingkatan berarti ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, guru, dan juga umum. Lalu ada lagi juara tingkat daerah. Ada 9 daerah di seluruh Indonesia, dikelompokkan menjadi 9 daerah, dan masing-masing daerah akan mendapatkan 3 hadiah untuk pemenangnya. Hadiah utama tingkat daerah adalah beasiswa 150 US dollar dan plakat kehormatan. Hadiah kedua beasiswa 100 US dollar. Hadiah ketiga beasiswa 50 US dollar. Untuk pemenang 6 tingkatan lagi. Yang ketiga, juara harapan nasional. Hadiah harapan ada 20 US dollar untuk 50 orang per tingkat. Nah, banyak kan? Dan untuk sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program ini ada hadiahnya juga.
Hadiah pertama untuk sekolah yang partisipannya terbanyak atau peserta yang mengikuti program IMEC ini paling banyak akan mendapatkan hadiah 300 US dollar. Kemudian sekolah yang pesertanya mendapatkan nilai tertinggi atau terbaik akan mendapatkan hadiah juga sebesar 300 US dollar. Dan untuk para guru atau dosen yang menjadi koordinator dalam program ini, maksudnya yang mengkoordinir para peserta, murid-muridnya atau mahasiswanya, juga ada hadiahnya. Hadiahnya ada dua, yaitu untuk kategori sekolah swasta dan kategori sekolah negeri. Koordinator terbaik untuk sekolah negeri akan mendapatkan hadiah 300 US dollar dan koordinator terbaik dari sekolah swasta akan mendapatkan hadiah 300 US dollar juga. Jadi untuk sekolah ada dua hadiah, satu hadiah partisipan terbanyak dan peserta terbaik. Kemudian untuk guru atau dosen yang menjadi koordinator ada hadiahnya juga, yaitu untuk sekolah negeri dan swasta masing-masing 300 US dollar. Banyak sekali hadiahnya kan? Selain itu ada sertifikat penghargaan. Yang pertama sertifikat untuk murid, yaitu 3 juara nasional, ada 6 tingkat. Kemudian 3 juara daerah, ada 6 tingkat kali 9 daerah. Kemudian ada juara harapan, ada 50 orang per tingkat kali 6 tingkat. Kemudian ada juga sertifikat untuk sekolah bagi sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program IMEC ini. Nah, 9 daerah yang dimaksud adalah yang pertama, daerah 1, Sumatera Utara dan Aceh. Daerah 2, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Jambi. Yang ketiga, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Yang keempat, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Yang kelima, Jawa Tengah, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Yang keenam, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah ketujuh, Kalimantan, ada Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, dan Utara. Daerah ke-8, Sulawesi, ada Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Tenggara, dan Barat. Dan daerah 9 adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Gorontalo. Itu adalah pembagian kategori 9 daerah. Nah, berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan IMEC yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang kita lihat jadwal IMEC tahun 2021. Yang pertama, pendaftaran program IMEC melalui website www.vistalproject.com/imec dimulai pada 15 Mei sampai dengan 31 Agustus 2021. Kemudian Damatok 38 berkah utama melalui Zoom setiap minggu dimulai pada 15 Juni sampai dengan 30 November 2021. Setiap minggu akan membahas materi sebanyak 2 bab atau 2 berkah utama. Kemudian UTS atau ujian tengah semester
yaitu 30% dari materi dilaksanakan pada Oktober 2021. Kemudian UAS atau ujian akhir semester sebanyak 70% materi dilaksanakan pada Desember 2021. Peserta dapat melihat hasilnya atau hasil ujian IMAX-nya tingkat nasional dan daerah pada Januari 2022 dan akan dilaksanakan award ceremony pada bulan Februari 2022 jika kondisi memungkinkan. Nah, sudah jelaskan apa itu IMAX? Hadiahnya banyak sekali dan program ini sangat menarik. Rugi sekali kalau tidak ikut dalam program IMAX ini. Setiap minggu kita akan belajar Dhamma secara intensif melalui Zoom dan juga ada kuis-kuis berhadiah pada akhir dari sesi Dhamma Talk itu. Jadi jangan sampai tidak ikut karena rugi sekali. Selain mendapatkan banyak hadiah dari program ini, kita juga akan mendapatkan kebajikan yang pahalanya sangat luar biasa. Jangan lupa ajak teman-teman, guru, dan orang tuamu untuk ikut program ini. Karena ketika mengajak orang lain untuk berbuat baik bersama-sama dengan kita, maka pahala kebajikan kita juga akan bertambah banyak. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar atau japri ke nomor 081366 310605 melalui WhatsApp atau Telegram. Yuk selalu bersemangat dalam belajar Dhamma dan berbuat kebajikan agar hidup kita menjadi bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sampai sata Bhavantu Sukhita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhiyantu, Namo Buddhaya.